struktur organisasinya aja sih. Nah, dihabisin sampai staff kan, ada staff nih. Misalkan mau dari direktur, sekretaris, general manager, terus semua manajer, baru semua kabak, semua staff, nah misalkan kayak gitu. Kayak gitu. Nanti staff udah habis, baru pindah ke luas fasilitas kantor. Luas fasilitasnya bebas, ini mau yang mana dulu. Tapi saya mah buatnya sesuai urutan yang saya bikin sebelumnya aja biar memudahkan, nggak ada yang kelewat. Karena yang jelas yang bakal diperiksa juga di ini sih, di kayak di tingkat hubungan. Jadi penilaian Kang Teteh yang tadi udah dijelasin, kayak ini tuh hubungannya tuh apakah mutlak harus didekatkan atau malah harus dijauhin gitu. Terus alasannya apa? Jadi yang pasti diperiksa mah di sananya yang ininya, yang hubungannya yang dicek. Mau misalkan direktur di paling atas, sekretaris di paling bawah, kan nanti kita lihat aja hubungannya. Misalkan hubungan sekretaris disimpan di sini nih, di staf personalia di bawah. Kelihatan nggak di sini? Di nomor 24, direktur di nomor 2 misalkan. Kan kita tinggal lihat aja di sininya, kita tarik garis. Nah, ketemu di sininya. Gitu. Jadi bebas sebenarnya, kan yang dilihat hubungannya di sini. Cuman kalau mau gampang ya itu sesuai urutan aja. Misalkan saya nih direktur, sekretaris, general manager, terus manajer semua. Manajer udah habis jadi kabak semua. Kabak habis, staff semua. Kayak gitu. Mau diacak juga bebas, cuman kan nggak usah bikin pusing diri sendiri lah gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Kang, boleh nanya modul lain nggak? Modul yang mana? Yang Center of Gravity. COG. Kalau misalkan si titik koordinatnya tuh setelah dihitung, titik koordinatnya tuh ada di pemukiman padat penduduk, itu gimana ya? Kalau nggak salah saya waktu itu udah dijelasin. Saya itu dapetnya di Tegalega, saya pindahin ke Dayakolot. Dipindahin aja, tapi bebas sih kalau mau dipindahin ke lahan khusus boleh, mau digusur warganya juga boleh, tapi kan susah, perlu biaya lagi. Mending cari yang tempatnya masih tersedia tapi masih dalam satu kabupaten kota. Oh, gitu. Ya, oke, makasih Kang. Iya. Cik, ada lagi yang mau ditanyain, boleh lah buat pertanyaan modul-modul sebelumnya. Kang, izin nanya. Ya. Terkait struktur organisasi itu kan acuannya setiap setiap PT itu kan beda-beda ya. Kadang kan ada yang pakai general manager, ada yang pakai direkturnya berapa. Nah itu nggak masalah apa gimana Kang? Nggak masalah karena ini perusahaan kalian, jadi kuasa semua dari tangan kalian. Kalian bebas mau, misalkan kan manajer ada, misalkan manajernya mau satu langsung ke kabak produksi atau langsung ke kepala bagian gitu. Nggak ada manajer ini juga silakan. Misalkan mau PPIC, ya misalkan manajer PPIC langsung kepala PPIC, nggak ada kepala gudang, nggak ada kepala produksi, nggak dipisah gini atau disatuin juga, itu terserah kalian. Nggak ada patokan baku, yang penting masuk akal aja. Paling orientasi yang bisa dipegang untuk struktur organisasi mah ini sih, kayak struktur organisasi jangan terlalu gemuk karena itu bakal berdampak ke pengeluaran karena beban upahnya bakal jadi gede. Jadi orientasinya ya seramping mungkin, tapi ramping yang dimaksud tuh ya ini tuh udah tepat gitu struktur organisasinya. Jangan sampai kayak harusnya ada bagian ini
karena kita hemat, tapi hematnya malah cenderung ke serakah. Jadi ya udah gitu nggak adain bagian ini tuh. Jadinya malah salah satu istilahnya jabatan, tanggung jawabnya tuh malah jadi lebih gitu. Padahal mah harusnya itu kebagi, ada 2 orang misalnya, itu malah dijadiin 1 orang. Misalkan nih di keuangan staf akuntansi sama auditornya itu dijadiin satu doang gitu kan. Nggak, kalau digabungin kan bisa gimana ya, kalau kan beda akuntan misalkan sama auditor misalkan beda, jadi dipisah, kepala bagiannya satu aja ya boleh, jadi nggak ada kepala bagian auditor, nggak ada kepala bagian staf akuntansi gitu, digabungin kepalanya boleh. Balik lagi gimana kebijakan ada satu pemilik perusahaan gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Berarti untuk struktur itu sebisa mungkin adalah seefisien tapi masuk akal gitu ya maksudnya. Ya, benar. Efisien tapi masuk akal, dilandaskan dengan alasan yang logis lah gitu. Yang jelas jangan terlalu gemuk kayak pemerintahan paling ya, Kang Ijal. Ya, betul. Kayak gitu ya. Oke. Ramai banget. Thank you. Oke, ada lagi yang mau nanya hal materi apapun? Atau mau lanjut materi selanjutnya? Cukup kan? Soalnya ARC kan relatif gampang. Terus untuk materi selanjutnya si TCR ini tuh kalau dilihat kan kayak pusing banget. Padahal si TCR ini tinggal apa ya istilahnya, ngeganti bentuk aja sih ya Kang, jadi matriks. Yang tadinya kan segitiga tuh ketemunya, sekarang udah di tabel jadi bentuk matriks karena kita bakal hitung skor. Sama aja sih sebenarnya ngerjain, misalkan ini mas sekilas aja ya, nanti kan minggu depan juga Iya, yang itu yang merah. Ini di spill dikit, sama aja cara bacanya. Misalkan ini pabrikan nomor 1 sama nomor 2 itu direkturnya X, sama kayak ada, cuman ini nggak ada alasan-alasannya, cuman si abjadnya aja ini. Nanti si abjad yang A, E, I, O, U, X-nya ini itu dia ada nilainya nih, ada nilainya, tinggal dikaliin aja nih, A ada berapa kita hitung, dikalikan 5 gitu, kita skornya dapat, di rankingin. Nah, ranking ini ngaruh buat ke korelat gitu. Korelat itu apa sih Bang? Korelat itu untuk menentukan lokasi ruangannya sampai iterasi 29. Nah, supaya nggak ngulang-ngulang lagi korelat kata saya, itu dari SO, dari luas fasilitas kantor, dari penilaian ARC itu lebih dimatengin lagi biar nanti nyusun korelatnya gampang gitu. Untuk sekilas aja, tahun minggu depan ini dibahas lebih mendalam. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Paling karena harusnya kan hari ini bentar nggak Rijal? Hari kan harusnya ada pertemuan tadi pagi. Kan biasanya agendanya setelah materi asistensi. Jadi hari ini pun sama. Cuman medianya kayak biasa aja karena ini kita via online. Jadi
para praktikan boleh kirim materi-materi yang perlu diasistensiin ke email. Terlebih yang banyak asistensi sama saya yang udah istilahnya ketinggalan banyak materi tuh. Jadi perlu segera dikejar karena ini berdampak ke nilai akhir juga nanti. Karena kan ini di kelas ini yang kita dipegangnya tuh sama saya sama Rizal gitu. Jadi karena Pak Asepnya nggak bisa, istilahnya untuk nilai sendiri kita gitu yang pure ngasih, nanti Pak Asep ya 1:1 lah istilahnya. Jadi kalau kita ngasih D, Pak Asep nggak akan nanya alasan, nggak akan gimana bla bla bla. Kita ngasih E nggak akan kayak ini kenapa bla bla bla. Karena ya udah diamanahin ke kita, silahkan sesuai sama apa adanya gitu. Nah, gitu aja sih. Ya walaupun dikasih Maaf, nanya lagi kan Ya kan. terkait tadi nerusin pertanyaan si Wuri. Nah, untuk yang kalau titik koordinatnya itu misalnya di tengah jalan atau misalnya di pada penduduk gitu kan. Nah, itu kalau misalnya digeser itu ada acuannya nggak sih, harusnya cuma berapa meter atau berapa kilo gitu? Kalau dulu saya ada sih kalau nggak salah beberapa kilometer ya deh. Apa? Dulu ada batasnya berapa kilometer. Yang jelas masih sekabupaten kota radiusnya sih. nggak terlalu jauh banget sih. Radius berapa kilo gitu maksudnya Kang? Ya let's say 5 kilo, 10 kilo gitu kalau pengen ada patokan khusus gitu ya. Oh, Kita taruh segitu aja. Jauh-jauh banget gitu maksudnya masih. Karena kan dengan kita ngitung COG juga basisnya kan biar biaya transportnya murah karena strategis gitu, dekat sama supplier, dekat sama customer. Jadi ya disesuainya ya tetap masih daerah sana aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kang Rizal? Ya. Jadi ini Excel perhitungannya Akang nerima buat dikirimkan ke email? Iya kan, asistensi online minggu ini. Oke. Paling saya malam ini atau besok. Untuk yang di asistensi ini tuh yang materi sekarang ini ART dan PCR ini atau yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya juga boleh sih, yang belum di ACC aja. Oke. Tapi misalkan MPPC bingung ACC ini, misalkan OPC-nya juga dikirim, ya bisa saya cek gitu sama Kang Devala cek. Kalau ngirim MPPC doang, OPC-nya nggak ada kan, mau PCN juga gimana? Kalian paham lah ya maksudnya materi apa aja yang berkaitan, misalkan OMH gitu. OMH juga kan dari OPC atau dari MPPC, jadi dikirim gitu salah satu buat patokan walaupun udah ACC. Baik, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi? Udah clear semuanya untuk materi yang sekarang ARC sama terkait asistensi. Kalau udah mungkin bisa ditutup ya Kang Rizal? Oh enggak? Oke. Tidak ada yang lagi ditanyakan. Tuh pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Sama